Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Ihsan, nomor induk mahasiswa 2360206024. Mahasiswa Inismal, Institut Islam Muara Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis saham dan pengambilan keputusan investasi, mata kuliah Praktikum Pasar Modal. Dosen pengampu Ibu Mastuti, HSSE MM. Materi ini membahas bagaimana investor dapat memahami kondisi perusahaan, membaca pergerakan pasar, serta mengambil keputusan investasi secara lebih rasional dan terukur. Dalam dunia investasi modern, kemampuan menganalisis saham menjadi sangat penting agar investor tidak hanya mengandalkan spekulasi, tetapi juga berdasarkan data dan pertimbangan yang objektif. Semoga materi yang akan saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai dari pengertian saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau pihak tertentu terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, maka ia memiliki sebagian kepemilikan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dengan memiliki saham, investor berhak memperoleh keuntungan berupa dividen maupun capital gain. Namun di sisi lain, investasi saham juga memiliki risiko, terutama apabila harga saham mengalami penurunan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, seorang investor perlu memahami kondisi perusahaan dan prospek bisnisnya agar keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih tepat. Selanjutnya, tujuan analisis saham. Analisis saham dilakukan dengan beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menilai apakah harga saham suatu perusahaan berada pada kondisi wajar, terlalu mahal, atau justru murah. Kedua, untuk mengidentifikasi peluang investasi yang berpotensi memberikan keuntungan di masa depan. Ketiga, analisis saham membantu investor dalam mengelola risiko investasi sehingga kerugian dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, analisis saham mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional, sistematis, dan berdasarkan data. Dengan demikian, investor tidak hanya mengikuti tren pasar, tetapi mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis yang matang. Selanjutnya, jenis-jenis analisis saham. Pada dasarnya, terdapat dua jenis utama analisis saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Adapun analisis fundamental berfokus pada kondisi perusahaan, seperti laporan keuangan, tingkat keuntungan, prospek industri, dan kondisi ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai intrinsik suatu saham. Sementara itu, analisis teknikal berfokus pada pergerakan harga saham dan volume perdagangan di pasar. Analisis ini digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham berdasarkan pola grafik dan tren pasar. Kedua jenis analisis ini sering digunakan secara bersamaan agar investor memperoleh gambaran yang lebih lengkap sebelum mengambil keputusan investasi. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Adapun faktor internal meliputi kinerja keuangan perusahaan, kebijakan manajemen, prospek industri, dan aksi korporasi perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi,
tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, kebijakan pemerintah, hingga sentimen pasar dan global. Perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga berdampak langsung terhadap naik atau turunnya harga saham di pasar modal. Karena itu, investor perlu memperhatikan kondisi perusahaan sekaligus perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya, indikator dasar dalam analisis fundamental. Dalam analisis fundamental, terdapat beberapa indikator penting yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Pertama, yaitu EPS atau earning per share, yaitu laba bersih perusahaan per lembar saham. Kedua, PER atau price earning ratio, yang menunjukkan perbandingan antara harga saham dengan laba perusahaan. Ketiga, PBV atau price to book value, yaitu perbandingan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Selanjutnya terdapat ROE atau return on equity, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Dan yang terakhir adalah DER atau debt to equity ratio, yang menggambarkan tingkat utang perusahaan dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Melalui indikator-indikator tersebut, investor dapat menilai apakah suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat dan layak dijadikan pilihan investasi. Berikutnya dasar-dasar membaca grafik saham. Pada slide ini ditampilkan 3 jenis grafik saham yang paling umum digunakan, yaitu line chart, bar chart, dan candlestick chart. Grafik pertama adalah line chart atau grafik garis. Grafik ini menampilkan harga penutupan saham dari waktu ke waktu dalam bentuk garis. Grafik ini paling sederhana dan biasanya digunakan untuk melihat arah tren harga, apakah sedang naik, turun, atau bergerak mendatar. Grafik kedua adalah bar chart. Grafik ini memberikan informasi yang lebih lengkap karena menampilkan harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan, atau yang dikenal dengan istilah OHLC atau Open, High, Low, and Close. Dengan grafik ini, investor dapat melihat pergerakan harga secara lebih detail. Selanjutnya adalah candlestick chart, yaitu grafik yang paling populer dalam analisis teknikal. Grafik ini juga menampilkan data OHLC, namun dalam bentuk lilin atau candle, sehingga lebih mudah dibaca. Warna hijau menunjukkan harga naik, sedangkan warna merah menunjukkan harga turun. Selain memahami jenis grafik, kita juga perlu memahami arah tren pasar. Jika harga cenderung naik disebut bullish, jika turun disebut bearish, dan jika bergerak mendatang disebut sideways. Kesimpulannya, grafik saham membantu investor dan trader untuk membaca pergerakan harga, memahami kondisi pasar, serta menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Istilah penting dalam analisis teknikal. Dalam analisis teknikal, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami. Pertama adalah tren, yaitu arah pergerakan harga saham, apakah naik, turun, atau mendatar. Kedua adalah support, yaitu level harga yang dianggap mampu menahan penurunan harga saham. Ketiga adalah resistance, yaitu level harga yang menjadi batas kenaikan harga saham. Selanjutnya ada volume perdagangan yang menunjukkan jumlah saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Dan terakhir adalah breakout, yaitu kondisi ketika harga saham berhasil menembus level support atau resisten. Pemahaman terhadap istilah-istilah ini sangat penting untuk membantu investor membaca kondisi pasar secara lebih akurat. Berikutnya, langkah-langkah pengambilan keputusan investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan investasi, misalnya untuk tabungan masa depan,
pendidikan, atau pengembangan aset. Kedua, mengumpulkan informasi terkait perusahaan maupun kondisi pasar. Ketiga, melakukan analisis saham baik secara fundamental maupun teknikal. Keempat, mengevaluasi risiko dan potensi keuntungan yang mungkin diperoleh. Kelima, mengambil keputusan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham. Dan yang terakhir, investor perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil investasinya. Melalui tahapan tersebut, keputusan investasi dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Contoh penerapan analisis saham dan pengambilan keputusan investasi. Contoh pertama, penerapan dalam kehidupan nyata. Misalnya, seorang mahasiswa memiliki tabungan sebesar 5 juta rupiah dan ingin mulai berinvestasi. Sebelum membeli saham, ia tidak langsung mengikuti rekomendasi media sosial, tetapi melakukan analisis sederhana terhadap perusahaan yang ingin dibeli. Contohnya, ia memilih perusahaan perbankan besar karena melihat laba perusahaan terus meningkat, perusahaan rutin membagikan dividen, serta harga saham cenderung stabil. Di sini, mahasiswa tersebut telah menerapkan analisis fundamental untuk menilai kondisi perusahaan dan analisis teknikal untuk melihat tren harga saham sebelum membeli. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi yang baik harus didasarkan pada analisis, bukan sekedar ikut tren. Contoh kedua, penerapan dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, khususnya di bidang perbankan, pasar modal, perusahaan investasi, maupun financial teknologi atau fintech, kemampuan analisis saham sangat dibutuhkan. Contohnya, seorang analis investasi di perusahaan sekuritas bertugas memberikan rekomendasi kepada nasabah mengenai saham yang layak dibeli atau dijual. Sebelum memberikan rekomendasi, analis akan yang pertama mempelajari laporan keuangan perusahaan, yang kedua menganalisis kondisi keekonomi, yang ketiga melihat tren pasar, dan keempat memperkirakan potensi keuntungan dan risiko investasi. Dengan demikian, materi analisis saham tidak hanya berguna bagi investor pribadi, tetapi juga menjadi kompetensi penting dalam dunia profesional. Contoh ketiga, fenomena terkini. Salah satu fenomena terkini adalah meningkatnya jumlah investor muda di Indonesia melalui aplikasi investasi digital. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, mulai tertarik membeli saham karena kemudahan teknologi dan informasi yang tersedia di media sosial. Namun, fenomena ini juga menimbulkan masalah baru, yaitu banyak investor pemula membeli saham hanya karena mengikuti influencer atau tren tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Akibatnya, sebagian mengalami kerugian besar, panik ketika harga saham turun, dan melakukan keputusan investasi secara emosional. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman analisis saham agar masyarakat dapat menjadi investor yang lebih cerdas dan rasional. Keempat, studi kasus sederhana. Sebagai contoh sederhana, terdapat dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A memiliki laba yang terus meningkat, utang rendah, dan harga saham stabil. Sedangkan perusahaan B mengalami kerugian dan memiliki utang tinggi. Jika dianalisis secara fundamental, maka perusahaan A lebih layak dipilih karena memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat. Namun, investor juga perlu melihat analisis teknikal. Misalnya, apabila harga saham perusahaan A sedang berada pada tren naik dan volume perdagangan meningkat, maka hal tersebut dapat menjadi sinyal yang baik untuk membeli saham. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa keputusan investasi yang baik memerlukan kombinasi antara analisis fundamental dan teknikal. Adapun yang kelima, kesimpulan aplikatif. Melalui contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis saham sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja modern.
Kemampuan memahami laporan keuangan, membaca tren pasar, dan menilai risiko investasi akan membantu seseorang mengambil keputusan finansial secara lebih bijak, menghindari investasi spekulatif, serta meningkatkan peluang memperoleh keuntungan jangka panjang. Sebagai penutup materi, dapat disimpulkan bahwa saham merupakan salah satu instrumen investasi yang menarik, namun tetap memiliki resiko. Analisis fundamental membantu investor menilai kondisi dan nilai perusahaan, sedangkan analisis teknikal membantu membaca pola pergerakan harga saham di pasar. Keputusan investasi yang baik harus dilakukan secara sistematis, berdasarkan data, dan disertai pengelolaan risiko yang tepat. Dengan pemahaman analisis saham yang baik, investor diharapkan mampu mengambil keputusan investasi secara bijak dan optimal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya analisis saham dalam pengambilan keputusan investasi. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.